Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang Ibu ucapkan kepada anak-anak calon peserta didik baru SMP Dharma Praja Denpasar tahun ajaran 2021-2022. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juli 2021, anak-anak calon peserta didik baru SMP Dharma Praja Denpasar akan mengikuti kegiatan masa orientasi siswa yang dikenal sebagai masa pengenalan lingkungan sekolah, khususnya sekolah SMP Dharma Praja Denpasar. Jadi pada kegiatan ini, masa pengenalan lingkungan di SMP Dharma Praja Denpasar dilakukan secara daring karena mengingat situasi masih pandemi COVID-19. Untuk selanjutnya, puji syukur Ibu panjatkan kepada atau kehadapan Ide Sang Yang Widi-Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa melakukan MPLS secara daring dengan sehat, ya. Sebelum anak-anak calon peserta didik baru menjadi siswa resmi di SMP Dharma Praja Denpasar 2021-2022, anak-anak akan melewati terlebih dahulu masa pengenalan lingkungan sekolah, ya. Maka daripada itu, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Nikade Puji Astuti yang biasa dipanggil dengan Ibu Puji. Ibu juga selaku guru mata pelajaran di SMP Dharma Praja yang mengampu mata pelajaran IPA khususnya di kelas 9. Di sini Ibu tidak sendiri, ya anak-anak. Ibu bersama rekan Ibu juga akan menjelaskan materi pada hari ini, di mana rekan Ibu perkenalkan, namanya Ibu Igusti Agung Yulita Devi, ya, biasa disebut dengan sebutan Buku Devi. Jadi beliau juga seorang guru di SMP Dharma Praja, khususnya mengampu mata pelajaran matematika, ya. Jadi nanti beliau akan mengajar di kelas 9 dan kelas 7. Jadi untuk selanjutnya, Ibu dan rekan Ibu di sini akan memberikan informasi kepada anak-anak calon peserta didik baru untuk materi, fasilitas, dan sarana prasarana yang ada di sekolah SMP Dharma Praja Denpasar. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi, marilah kita melakukan doa bersama menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak calon peserta didik baru, untuk materi bagian awal itu akan dibawakan oleh rekan Ibu terlebih dahulu, yaitu dibawakan oleh Ibu Igusti Agung Yulita Devi. Untuk waktu Ibu persilakan. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Puji untuk perkenalannya. Iya. Baik, anak-anak peserta didik baru, Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Dharma Praja Denpasar sebagai warga sekolah SMP Dharma Praja Denpasar. Sebelumnya, Ibu Puji sudah memperkenalkan Ibu, yaitu nama Ibu adalah Ibu Igusti Agung Yulita Devi, bisa dipanggil dengan Ibu Devi. Di sini di sekolah SMP Dharma Praja Denpasar, Ibu sebagai guru mata pelajaran yang mengampu mata pelajaran matematika di kelas 7 dan di kelas 9. Di anak-anak peserta didik baru kelas 7 bisa bertemu dengan Ibu di bidang pelajaran matematika. Di sini Ibu akan menjelaskan materi, yaitu materi fasilitas dan sarana sekolah SMP Dharma Praja Denpasar. Setelah kalian belajar tatap muka, pasti kalian akan memasuki area sekolah, apa saja fasilitas dan sarana sekolah yang akan kalian bisa pakai, bisa gunakan di sekolah SMP Dharma Praja Denpasar. Baik, untuk materi akan dimulai.
Ibu memaparkan materi, izinkan Ibu mengaturkan panjalima. Om Swastiastu. Fasilitas dan sarana prasarana. Fasilitas dan sarana prasarana apa saja yang akan kalian dapatkan di SMP Dharma Praja? Dan apa saja fasilitas dan sarana prasarana tersebut? Sarana dan prasarana itu adalah alat atau bahan pendukung dalam berlangsungnya proses belajar dan mengajar di sekolah yang sangat memiliki peranan penting dalam setiap lembaga atau instansi, baik itu di sekolah, perkantoran, serta lembaga-lembaga lain. Yang pastinya, fasilitas sekolah, yaitu harus tersedia ruang belajar. Di SMP Dharma Praja, kalian bisa memakai fasilitas ruang belajar di ruang kelas, yaitu di mana tempat berlangsungnya proses belajar mengajar yang memiliki fungsi untuk menerima ilmu dalam mendapatkan pelajaran dan dilengkapi dengan fasilitas AC, kipas angin, LCD, dan papan tulis. Adapun fasilitas selanjutnya itu adalah ruang praktek, di mana Fasilitas selanjutnya adalah ruang praktek, di mana ruangan tersebut yang memiliki fungsi hampir sama dengan ruangan kelas, namun berbeda dalam isinya, yaitu berisi ruang untuk alat uji penelitian sesuai dengan materi yang ada dari tiap mata pelajaran, seperti ruang komputer dan laboratorium IPA. Ruang kantor, fasilitas selanjutnya yaitu tempat para tenaga kependidikan menjalankan administrasi sekolah yang meliputi proses penyelenggaraan seperti pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data. Selain itu, ruang kantor memiliki fungsi sebagai pelayanan dalam menerima informasi dan memberikan informasi. Di SMP Dharma Praja, ruang kantornya yaitu ruang guru, ruang TU, dan ruang kepala sekolah. Nah, di sini di fasilitas selanjutnya yaitu ruang perpustakaan. Anak-anak SMP Dharma Praja bisa menggunakan fasilitas ruang perpustakaan sebagai tempat penyimpanan berbagai macam buku yang mencakup kepentingan siswa dalam proses penambahan ilmu dan wawasan di sekolah. Selain sebagai tempat penyimpanan buku, perpustakaan juga memiliki peran penting di sekolah. Guru atau tenaga pendidik bisa mengarahkan siswa agar memanfaatkan waktu untuk membaca buku di perpustakaan. Selain bisa menambah wawasan pengetahuan, siswa juga bisa mengetahui berbagai informasi karena buku merupakan jendela dunia. Fasilitas selanjutnya adalah ruang server. Nah, di ruang server adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan aplikasi, data, perangkat jaringan, dan perangkat lainnya yang terkait dengan operasional sistem sehari-hari seperti UPS dan lain-lain. Di dalam ruangan ini juga terdapat aplikasi, database, dan data-data sekolah yang sangat penting. Oleh karena itu, ruangan ini harus selalu terjaga dengan baik. Baik, untuk fasilitas pendukung akan dijelaskan oleh rekan Ibu, yaitu Ibu Puji. Silakan waktu dan tempat silakan. Terima kasih atas waktunya Ibu Mesti. Di sini akan kembali lagi bersama Ibu di fasilitas dan sarana penunjang lainnya. Ya. Oke, next.
Jadi untuk yang pertama kita nggak asing lagi untuk mengenal ruangan tersebut ya. Sudah biasa kita lihat ada bedroom di sana ya, ada 2 macam. Di sana merupakan ruang UKS. Tentunya UKS tidak asing lagi, yaitu unit kesehatan sekolah. Nah, di sini anak-anak ibu jelaskan apa fungsi dari UKS. Tentunya kalian sudah mendapatkannya di SD atau sekolah dasar. Di sini ruang UKS tersebut digunakan ketika siswa tersebut sakit pada saat proses pembelajaran. Nah, di sini orang tuanya tidak bisa menjemput, jadi dia itu akan melakukan istirahat di ruang UKS ya. Nah, untuk yang kedua, di sini ruangan yang sering ditakuti oleh siswa pada zaman dahulu kala ya. Jadi ruangan di sini itu adalah ruang BP atau BK. Nah, untuk saat ini ruangan tersebut tidak ditakuti lagi, bahkan anak-anak sering sekali menyelesaikan masalah dengan guru BK di sana ya. Jadi di sini ruang BK tersebut itu akan membantu peserta didik untuk memahami dirinya ya, jika dia menemui masalah di lingkungan sekitarnya, baik itu sama teman, sama orang tua. Kemudian next, ini juga tidak asing lagi ya, ada bangunan berbentuk kecil. Ini tempatnya di depan lobi kita atau di belakang gapura sekolah ya. Apa itu anak-anak? Tentu saja namanya pos satpam. Jadi di sana itu akan terdapat 2 satpam di SMP Dharma Praja ya. Jadi fungsinya yaitu merupakan salah satu sarana pendukung. Nanti jika kalian pulang sekolah ada yang menyeberangi ya. Itu adalah tugas dari satpam. Untuk yang keempat itu ada ruangan namanya koperasi ya. Kenapa koperasi tersebut tertutup? Nah, karena situasi sekarang itu masih tertutup diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Jadi nanti jika kalian tatap muka, maka koperasi itu akan terbuka lagi ya. Dengan tujuan itu merupakan untuk memenuhi kebutuhan siswa, baik itu alat tulis maupun seragam sekolah. Sudah? Next. Nah, masih kita di fasilitas dan sarana penunjang ya anak-anak. Nah, di sini ada tempat atau fasilitas di sekolah berupa toilet ya. Jadi di sini SMP Dharma Praja memiliki toilet siswa yang jumlahnya adalah 11 buah. Jadi nanti toilet siswa ini digunakan sebagai fasilitasi sanitasi untuk tempat buang air besar, air kecil, tempat cuci tangan oleh siswa ya. Sedangkan selanjutnya itu berbeda dengan toilet guru. Di sini toilet guru itu berjumlah 5 buah ya. Jadi tempatnya berada di mana-mana. Nah, di sini toilet guru tersebut sama pengertiannya dengan toilet siswa, hanya saja digunakan oleh guru ya anak-anak. Untuk selanjutnya, ini tempat belanja kita di SMP Dharma Praja. Banyak sekali makanan yang enak di sini. Namanya yaitu kantin. Nah, kantin di sini itu menyediakan makanan yang enak dan bergizi. Nah, di sini akan membantu pertumbuhan kesehatan siswa ya, dengan menyediakan makanan yang sehat. Kemudian selanjutnya itu ada ruangan yang ada di pojok timur paling atas ya, itu merupakan ruang yayasan. Jadi ruangan ini itu digunakan untuk pengelolaan, kemudian digunakan untuk pemeliharaan yang berkaitan dengan yayasan. Sudah? Ini kita akan masuk anak-anak, ini yang paling asik materinya, yaitu lapangan dan halaman sekolah di SMP Dharma Praja ya. Setelah kalian lihat, setelah mendaftar tersebut, anak-anak pasti senang melihat tanaman yang begitu banyak di sekolah kita ya. Jadi yang pertama itu kita punya panggung ya. Panggung yang nama lainnya adalah stage ya. Jadi kita nanti menggunakan panggung ini ketika kalian tersebut melakukan berbagai macam lomba antar kelas ya. Jadi fasilitas sekolah ini digunakan untuk menunjukkan bakat dan kreasi siswa. Kemudian kita mempunyai balai bengong ya. Balai bengong ini tempatnya di sebelah timur lapangan basket. Nah, di sana ada rindek ya. Rindeknya ada 2 macam di sana. Nanti kalian bisa istirahat di sana ya. Bisa membaca buku di sana, bisa melihat
burung banyak di sana ya. Jadi balai bengong ini digunakan untuk melatih bakat anak-anak nanti dalam kesenian merinding. Jadi selain itu bisa juga tempat beristirahat yang Ibu bilang tadi ya anak-anak. Untuk selanjutnya, nah di sini kita punya lapangan basket ya. Selain sebagai lapangan basket, di sini juga bisa digunakan sebagai lapangan upacara bendera ya. Nanti akan diadakan setiap hari Sabtu di jam terakhir. Jadi fasilitas lapangan ini itu digunakan untuk melakukan upacara bendera maupun olahraga ya. Selanjutnya, apa itu anak-anak? Tersedia motor di sana. Berarti merupakan halaman parkir bagi guru dan siswa. Nah, motornya tersebut dimiliki oleh guru. Jadi anak-anak belum bisa menggunakan motor ke sekolah ya. Nanti jatuh itu akan berisiko tinggi. Jadi anak-anak itu khususnya membawa sepeda gayung ya. Itu sehat bagi kesehatan ya. Nah, di sini halaman parkir tersebut akan memberikan tempat istirahat untuk kendaraan kita. Untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas ya. Sudah. Selain lapangan yang tadi Ibu paparkan atau jelaskan, di sini di SMP Dharma Praja kita juga terdapat tempat suci. Karena kita berdekatan dengan sungai, jadi tempat sucinya banyak sekali ya. Ada jumlahnya 6 buah. Nah, yang pertama karena tempatnya di TK, itu ada permainan TK banyak sekali di depannya. Namanya Padme Sana ya. Di sini tempat sucinya berada di pojok timur sekolah yang berdekatan dengan TK Dharma Praja. Tempat suci yang lainnya apa, Bu? Nah, sekarang next. Nah, tempat suci yang kedua itu ada di bawah TK ya, anak-anak. Namanya Ratu Taman. Tempat suci ini berada di pojok timur bawah TK Dharma Praja ya. Selanjutnya lagi ada tempat suci apa, Ibu? Ada tempat suci Ratu Penumbak Jalan ya. Di sini karena SMP kita Dharma Praja tercinta memiliki 2 pintu keluar, jadi kita mempunyai peringih di sana. Ratu Penumbak Jalan namanya di pintu belakang sekolah kita ya, anak-anak. Selanjutnya apa lagi, Ibu? Nah, di sini ada apa itu? Ada Ratu Gede dalam Karang. Itu tempatnya di pojok barat ya. Nanti kalian bisa melihatnya di sana ketika kalian belanja di kantin. Pas makan bakso, di sana ada Ratu Gede dalam Karang. Next. Ibu tadi bilangnya ada 6. Sekarang lagi 2 apa, Bu? Nah, yang kelima sekarang. Ada Ratu Samar. Ratu Samar itu gimana gambarnya, Bu? Nah, tempat suci ini itu berada di pojok selatan bawah sekolah ya. Dia berdekatan dengan sungai. Itu gambarnya ya, nanti bisa dilihat di bawah sekolah ya, ada di dekat-dekat sungai dia. Kemudian yang terakhir tempat suci kita di sekolah SMP Dharma Praja itu ada Ratu Niang Lingsir. Nah, tempat suci ini berada di sebelah barat tempat parkir guru ya. Nanti ketika kalian memasuki sekolah atau areal sekolah itu bisa dilihat di sebelah barat ya. Di sana ada tempat suci Ratu Niang Lingsir. Sudah anak-anak? Oke, next. Nah, sekarang Ibu paparkan mengenai fasilitas di musim pandemi COVID-19 ya. Kenapa harus dipaparkan? Karena fasilitas ini berkaitan dengan kesehatan kita sebagai warga sekolah. Karena di mana pemerintah menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar secara daring yang dari rumah maupun secara luring yang dilakukan di sekolah itu harus mengutamakan keselamatan kerja ya dan keselamatan kesehatan warga sekolahnya. Ini juga termasuk untuk kalian sebagai anak-anak Ibu, yaitu siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang berimbas pada nanti keluarga dan masyarakat dalam skala luas. Apa saja itu anak-anak? Nah, yang pertama Ibu di SMP Dharma Praja ada wastafel ya.
Wastafelnya Ibu itu ada banyak sekali anak-anak, ada 16 buah. Jadi di setiap depan ruangan kelas itu nanti kalian akan bertemu dengan wastafel ya. Jadi penting sekali peranannya di sini ya anak-anak. Selain untuk mencuci tangan, bisa digunakan untuk mencuci muka juga ya, jika kalian mengantuk dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian wastafel di sini juga dilengkapi dengan sabunnya sabun tangan ya. Nanti mencuci tangannya harus menggunakan sabun biar bersih dan sehat. Kemudian gimana caranya Bu mencuci tangan? Nah, di sana ada gambarnya seorang ibu dan siswa yang sedang melakukan pembersihan tangan ya menggunakan sabun. Setelah mencuci tangan, kalian akan diberikan hand sanitizer oleh Bapak Satpam yang berjaga di depan sekolah. Seperti itu, sudah jelas? Next. Nah, sekian penjelasan dari Ibu dan rekan Ibu ya Bu. Baik, terima kasih Ibu Puji atas penjelasannya. Ya. Sekianlah pemaparan materi dari kami, dari Ibu Agus Devi dan Ibu Puji mengenai fasilitas, sarana, dan prasarana SMP Dharma Praja dan Pasar. Ibu tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Setelah ini akan ada sesi pertanyaan untuk anak-anak peserta didik baru SMP Dharma Praja, yaitu yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan sarana prasarana? Yang kedua apa Ibu? Nah, di sini anak-anak harus tahu ya sarana dan prasarana apa saja yang Ibu sudah jelaskan yang ada di SMP Dharma Praja dan Pasar tercinta kita. Untuk selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan ini akan kalian bisa jawab melalui link setelah pemaparan slide selesai ya. Silakan Bu Gung Devi. Oke. Untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Puji dan Ibu, ini adalah link materi pengenalan fasilitas dan sarana prasarana sekolah SMP Dharma Praja dan Pasar. Anak-anak bisa baca dan bisa lihat di slide di atas Ibu, atau anak-anak bisa klik di link yang akan disampaikan nanti di WA grup PPDB SMP Dharma Praja dan Pasar. Kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan jawabannya kalian bisa sampaikan di link tersebut. Nanti anak-anak silakan jawab dan submit tugas-tugas yang Ibu berikan hari ini. Lanjut Ibu. Baik, terima kasih Bu Gung Devi. Nanti untuk pertanyaan tersebut kalian silakan jawab sesuai dengan apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian pahami dari apa yang Ibu paparkan ya. Ini tidak akan mempengaruhi apapun, hanya saja soal-soal yang Ibu berikan tersebut untuk mengevaluasi kemampuan kalian dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke, Ibu tutup seperti tadi. Sampai jumpa dan sampai bertemu di sekolah ya, SMP Dharma Praja tercinta.